Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Fadila Putri Mustika Jawi, nomor induk mahasiswa 193211105 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bangsa dan nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap suatu bangsa tersebut. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan apa itu nasionalisme. Yang pertama, menurut Ernest Renan, nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Yang kedua adalah menurut Otto Bauer, nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul dikarenakan perasaan senasib. Yang ketiga adalah menurut Hans Kohns, nasionalisme adalah bentuk formalisasi dari rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Dan kesadaran nasional inilah yang membentuk nasion dalam arti politik, yaitu nasional. Yang keempat, menurut L. Stoddard, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar individu di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Yang kelima, menurut D.R. Hirsch, dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics mengemukakan 4 unsur, yaitu yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan, yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian, yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Yang keenam, menurut Louis Schneider, nasionalisme adalah hasil dari perpaduan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual. Yang ketujuh, menurut Hitler, nasionalisme sebagai suatu semangat dan rela berkorban untuk melawan bangsa lain demi bangsa sendiri. Yang kedelapan, menurut Benedict Anderson, nasionalisme adalah sebagai suatu komunitas politik yang dibayangkan dan diimajinasikan sebagai sesuatu yang terbatas dan berdaulat. Yang kesembilan, menurut Abdurrahman Surjomiharjo, nasionalisme sebagai suatu paham kebangsaan di mana terdapat kesadaran perbedaan asasi antara dijajah dan yang menjajah. Yang ke-10, menurut Murdiono, nasionalisme merupakan suatu tekad untuk hidup suatu bangsa yang sama di bawah negara yang sama. Hal ini terlepas dari perbedaan ras, etnis, agama, ataupun golongan tertentu. Yang ke-11, menurut R. Soekarno, nasionalisme yakni suatu pilar kekuatan bangsa-bangsa yang terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Demikian juga kita berbicara tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan jiwa bangsa Indonesia yang terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada. Ciri-ciri nasionalisme di atas dapat ditangkap dalam definisi nasionalisme sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme ialah cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Yang kedua adalah nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Yang ketiga adalah nasionalisme ialah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur, kadang bahkan adikodrati yang disebut suatu bangsa atau folk yang kesatuannya lebih unggul dari bagian-bagiannya. Yang keempat adalah nasionalisme ialah dogma yang mengajarkan individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme tersebut berkembang terus memasuki abad 20 dengan kekuatan-kekuatan berikut. Yang pertama,
keinginan bersatu dan berhasil menyatukan wilayah dan rakyat. Yang kedua, perluasan kekuasaan negara berbangsa. Yang ketiga, pertumbuhan dan peningkatan kesadaran kebudayaan nasional. Dan yang keempat adalah konflik-konflik kekuasaan antara bangsa-bangsa yang terangsang oleh perasaan nasional. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Hal-hal yang mendorong paham nasionalisme antara lain, yang pertama adalah adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayah. Yang kedua adalah adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-hak secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga adalah adanya ikatan senasib dan seperjuangan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Lalu selanjutnya prinsip-prinsip nasionalisme. Menurut Hertz, dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics, antara lain adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Sekian dari saya, apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.